Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini, buat yang baru bergabung. Kita ingatkan kembali tema kita adalah hal tidak wajib saat puasa, tapi pahalanya luar biasa. Jadi Masya Allah kita undang kembali Habib Usman untuk maju ke depan ya. Bib, ini kita lanjut nih, kita bicara masalah tentang sholat tahajud di saat Ramadan. Wah, masih perlu untuk witir enggak? Kadang kan kita kan juga udah sholat witir nih habis taraweh. Nah, ada yang bilang katanya, ya nggak apa-apa katanya. Kalau mau sholat tahajud aja. Kalau memang nggak ada witir lagi kan witir. Tidak ada witir setelah witir kembali. Ya, mau dijawab penjelasannya Bib, fadhal. Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Padli, Ufairah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang bangun malam melaksanakan salat tarawih dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampunin daripada dosa-dosanya. Maka di sini seseorang yang tarawih berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan daripada sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap akan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, ketika selesai sholat tarawih, biasanya di tarawih itu ada witir. Yakni witir itu, dan jadikanlah akhir penutup malammu sholat witir. Biasanya di masjid-masjid, di musola-musola itu witirnya itu selalu ditutup 3 rakaat 2 dan 1. 2 dan 1. Ketika sholat taraweh jumlahnya misalkan 20 tambah 2 plus 1 berarti 23 rakaat dilakukan. Witirnya sudah selesai. Tetapi dia niat, saya insya Allah mau bangun malam, mau melaksanakan sholat tahajud. Maka di malam hari ketika dia terbangun jam 2 atau setengah 3 atau jam 3 dia sholat tahajud, silakan sholat tahajud. Tidak perlu sholat witir. Tidak perlu sholat witir, penutupnya itu witir nggak perlu. Karena sudah melakukan witir di awal. Tidak ada witir 2 kali, witir hanya 1 kali. Oleh karena itu ketika seseorang sudah sholat witir, maka tidak perlu melakukan witir di akhir waktu sholat lail kamu atau sholat tahajud kamu. Dan ketika seseorang dia yakin bahkan dia yakin bakalan bangun malam, gak usah bangun malam, dia sahur. Sahur misalkan jam 4 lebih 5 menit, lebih 10 menit. Karena Rasulullah SAW wa qabla subuh, sebelum subuh, ya kan? Rasulullah itu menutup dengan 1 rakaat. Rasulullah menutup dengan 1 rakaat sebelum subuh, kira-kira 1 menit, 2 menit. Ya kan? Menutup dengan witir 1 rakaat. Jadi kalau tahajud jam 4 lebih 15 menit masih boleh, silakan. Masih boleh melakukan tahajud. Jadi kalau misalnya ditanya boleh gak kita sholat witirnya itu kira-kira sebelum subuh 5 menit atau 10 menit? Boleh. Boleh, masih diperbolehkan. Dan bahkan Rasulullah SAW pernah melakukan sholat witir ketika Rasulullah akhir daripada mau masuk waktu subuh. Jadi akhir waktu subuh kira-kira 3-4 menit sebelum subuh Rasulullah sholat witir. Tapi masih ada waktu lagi nih, masih waktu 2 rakaat, Rasulullah tambah lagi 2 rakaat. Witirnya tadi dilakukan 1 rakaat sebelum 2 rakaat tersebut. Jadi maknanya apa? Witir penutup sholat boleh dilakukan sebelum subuh. Kita kan sahur, tutupnya di sahur. Jadi kalau misalkan seandainya kita sholat di masjid, kita mau niat tahajud, maka bolehlah selesai sholat tarawihnya, witirnya nggak usah ikut sama imam, nanti witirnya terakhir di waktu sebelum subuh 5 menit atau 15 menit atau di waktu sahur. Itu diperbolehkan dalam syariat. Karena witir adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi kalau ditanya sunnah apa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu sholat witir. Penutup daripada sholatnya. Boleh 1 rakaat, boleh 2 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh berapa lagi? Boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat. Yang penting ganjil. Yang penting ganjil. Makasih banyak Habib. Masya Allah, jazakallah khair ilmunya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, waktu kita mau kasih kesempatan jamaah nih yang mau curhat dari sosial media kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, kita coba ya. Baca nih curhatannya dari Instagram
@zizi. Assalamualaikum Habib dan Ustadz. Saya Zizi 35 tahun gini. Habib mohon izin. Ustadz Syam dari Habib dulu silakan Bib. Di komentari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, Boleh. ketika kalian sudah disiapin makanan oleh istri kalian, hormatilah, muliakanlah, berbuat baik terhadapnya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mencontohkan kepada kita ketika keasinan dihabisin. Asinan dihabisin. Ya kan, di akhirnya misalkan kita nih kalau makan sama istri kita, udah kita makan, kita nikmatin, Masya Allah, Alhamdulillah, udah habis, sudah selesai, bilang beli garamnya di mana, ya kan, ledekin dikit, bercandain, jangan dibawa ke dalam suasana yang gak enak, nikmati makanannya dan pujilah daripada masakannya, oh besok belajar lagi, oh besok mesti lebih bagus lagi. Nggak apa-apa, nikmati makanan istrimu dengan penuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala, engkau memuliakannya, engkau mengikuti sunnahnya Rasulullah yang khiyarikum linisaihim, berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Bentuk berbuat baik kamu adalah menghormati, memuliakan, menghargai daripada setiap perjuangan yang dilakukan. Saya tahu nih misalkan istri kita nih emang gak jago masak, tapi udah dia punya effort yang kuat, semangat yang kuat untuk masak. Maka hasilnya apapun tetap makan, nikmati, bismillah. Insya Allah jadi keberkahan dan kebaikan. Dan yang kedua, janganlah kalian mencela makanan. Ini rezeki dari Allah. Ini rezeki dari Allah. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah. Bersyukur, terima kasih, alhamdulillah ya Allah, Allah kasih kenikmatan seperti ini. Banyak kita lihat saudara-saudara kita, dia makan yang jauh lebih buruk daripada kita. Oleh karena itu bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, merupakan bentuk anugerah yang besar. Niscaya Allah akan tambah kenikmatanmu, Allah akan tambah rizki kamu, Allah akan tambah, yakni apa? Keberkahan, rahmat, maghfirahnya Allah. Sehingga hidup di dunia ini penuh dengan kenikmatan dan ketenangan. Masya Allah Ustadz, saya ditambahkan. Ini adalah salah satu sunnah Nabi yang simpel tapi susah. Apa itu? Nabi seumur hidup tidak pernah satu kali pun mencela makanan. Tidak pernah. Bahkan ketika Nabi tidak senang dengan makan tersebut, Nabi cuma bilang, kalau di kampung kami nggak ada yang makan kayak gini. Subhanallah. Nabi cuma bilang, kalau di kampung silahkan kalian makan, tapi saya tidak ikut memakannya karena di kampung saya orang tidak biasa makan bob ataupun daripada kadal gurun yang disediakan pada saat itu. Maka subhanallah, sunnah Nabi tidak mencela makanan. Kita seminggu aja kayaknya susah ya, subhanallah, untuk tidak mencela makanan atau tidak komen atas makanan. Lalu bagaimana dengan menghadapi mertua yang seperti ini? Ya tetaplah berbuat baik, berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu adalah sesuatu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dinilai oleh mertua. Jadi kalau kita berbuat baik sudah maksimal, Allah tahu Anda sudah maksimal. Tapi kalau berbuat baiknya masih setengah-setengah, berbuat baiknya ala kadarnya lantar juga nggak bakal suka masakan saya. Saya masakin gimana pun nggak bakal suka dia, maka ini dinilai juga sama Allah. Jadi berusahalah maksimal karena yang menilainya bukan orang tua, bukan suami, bukan mertua, tapi yang menilainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang seperti ini, mertua yang seperti ini nggak apa-apa lah sesekali dibohongi. Maksudnya apa? Belilah di warung tapi pura-pura itu masakan. Ya. Apakah dia tetap komen nggak? Kalau dia tetap komen berarti dia bukan tidak suka masakannya tapi tidak suka dengan Anda. Bukan, masalahnya mantunya kurang deketin mertuanya. Iya Coba benar. gini dong, coba ibu mertua, coba gimana? Mas, Ajarin dong. aku dong. Benar. Nah, gitu harusnya. Buat mertua dimanapun, berbuat Iya. baiklah kamu terhadap mantumu. Iya. Dan mantu yang baik adalah menghormati mertuamu. Iya. Jadi berbuat baiklah kepadanya. Ingat Rasulullah dikasih anggur aja, dinikmatin walaupun asam. Subhanallah. Enggak, Tuhan Rasulullah Alaihi sampai apa namanya? Sampai senyum. Iya. Sampai sahabat bilang kenapa nggak dibagi? Takut Oke, kamu cukup. cemberut. Waktunya habis, makasih Dah, dah. banyak. Dah, singkat aja kalau saya, Iya. singkat aja. Iya. Mau aman, Mau. pisah rumah. Bisa rumah Makasih banyak solusi. kami Ustadz Syam. Ustadz Maulana sini dong gantian. Si. Saya mau kasih kesempatan Ustadz itu buat nanya masalahnya ya. Sekarang kita waktunya kasih kesempatan Ustadz nanya. Kita masuk dulu ke segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Yang menjawab itu siapa? Siapa yang Mau menjawab? tahu? Iya, yang Saya mau tanya sama Ananda. Ufaira. Ufaira. Oh, yang duduknya lagi santai. Nggak apa-apa, Ufaira Nggak di situ apa-apa, nggak aja. apa-apa. Pakai Sini mic-nya, saya nak. Mana Bisa mic-nya, di nak? sini. pegang mic-nya. Coba Mas mau, maju mau dulu. turun aja berdiri, turun yuk. Yuk, Oh, turun. ayo. Kita bawa sini. Oke, Ustadz mau nanya apa? Upaira, saya mau nanya. Upaira
Kalau selain menghafal Quran, ibadah sunnah, Ufaira lakukan apa lagi ibadah? Ufaira melakukan sesuatu yang yang ditanya dia, biar dia jawab dulu. iya. Ayo apa yang dijawab? Apa? Satu, Salat duha. salat duha. Salat duha. Wah, masya Allah. Yang Masya kedua, Allah. Membagi takjil. enak ya berbagi takjil seru. Yang ketiga, Infak. Infak. wah, namanya anak bawa-bawa dimasukin di celengan. Iya, benar. Terus mau Masya tahu Allah. nggak? Nah, Ya, saya tahu sih ya. tahan dulu dong Ustadz ya. Tahan. Tausiahnya ntar aja. Ya Karena Ufairanya kalau Ustadz tausiah ntar dia bingung mau ngapain. Gimana kalau kita dengerin setelah yang satu ini aja yang di rumah. Jangan kemana-mana ya. Kita kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.